Jadi restu juga Iya, ya. tapi Jadi semakin semakin ya karena menguatkan memang mungkin kan pada saat itu sudah yakin kalau melihat Mas Emil juga bukan orang yang memang main-mainin atau apa gitu kan. Mhm. Em, Akhirnya dan memang udah pacaran 2 tahun gitu. Ya. Ya udah dan akhirnya aku pun mau memutuskan ya udah nggak apa-apa deh umur 19 tahun aku menikah karena memang pernah ngobrol juga sama Mas Emil bahwasanya menikah itu sebenarnya statusnya aja mungkin yang berbeda, Beda. lebih ke satu jenjang lebih awal, tapi lebih naik ya. Tetapi harusnya hubungan antara Mas Emil sama aku tuh ya sama pacaran sama aja gitu. Jadi nggak tiba-tiba jadi berubah. Nah itu yang akhirnya karena diyakinkan seperti itu, romantisnya harus bukan romantis, Mas Emil memang dari pacaran sih nggak romantis ya. Tapi maksudnya perhatiannya masih sama, masih sama. Jadi nggak ada yang berubah drastis, nggak yang tiba-tiba gini. Nah itu yang akhirnya membuat aku mau dan ada satu mbak yang aku sebenarnya menikahnya tuh nggak apa-apa yang membuat Mhm. aku takut ketika menikah itu adalah tuntutan karena biasanya ketika menikah itu aku merasa somehow ada beberapa Mhm. tuntutan-tuntutan kepada perempuan yang lebih besar. Contohnya Ya. rumah itu pasti urusannya perempuan. Kalau anak itu pasti Betul. urusannya perempuan. Nah, sedangkan dalam mindset aku rumah tangga itu adalah teamwork. Memang ada Teamwork. kontrak-kontraknya. Mhm. Mhm. Kontrak-kontraknya sebagai suami bertanggung jawab untuk bisa memberikan nafkah, menghidupi, memberikan atap. Tetapi sebagai istri juga punya kontrak seperti menyusui, melahirkan dan seterusnya. Tetapi di Betul. luar dari itu harus bisa kerjasama gitu, kerjasamanya Betul. saling menghormati. Kalau misalnya aku lagi habis melahirkan kan capek banget ya badannya kan Betul. lemes kan gitu, nggak mungkin ngurus-ngurusin apa urusan rumah tangga. Mas Emil mau nyuci piring, nah kayak gitu-gitu Mau akhirnya nyuci piring. Oh. mau. Luluh Apalagi dulu ya. pas kita masih tinggal berduaan gitu ya, habis menikah berduaan Heeh. aja, ART aja nggak ada saking saking apa saking bucin banget gitu. Jadi nggak mau ada Bucin. orang ketiga di rumah tangga itu nggak mau, ART pun nggak ada gitu. Jadi akhirnya ya berdua-duaan aja. Aku nyuci, Mas Emil jemur. Aku masak, Mas Emil nyuci Oh. piring gitu. Tapi sekarang nggak sempet Nggak ya, tapi ya. Kalau sekarang nggak nggak sempet kayak gitu. sempet. Nggak Pas sempet. udah punya anak juga udah cerita ribet banget kalau nggak ada ART, Ribet. nggak ada yang bantu. Mm-mm. Heeh. Mbak Romi, tapi ada nggak perasaan sedikit penyesalan dalam arti menikah muda? Menurut Mbak Romi gimana nih? Kan Mbak Romi sendiri kan menikah muda tapi bahagia nih ya. Sampai sampai umur 26 tahun dengan keharmonisan dan kesuksesan yang diraih kedua belah pihak antara suami dan istri. Tapi di dalam hati itu ada ngerasa oh mainnya kurang atau Coba nggak apa? Ada gini ngerasa kayak gitu sebenarnya. nggak? Mm-mm. Dulu sebenarnya aku udah agak kalau boleh jujur tuh udah agak melewati fase itu. Jadi ketika Oke. ketika punya anak pertama itu aku umur 20 tahun melahirkan, anak kedua umur 21 tahun. Jadi langsung jebret dua gitu kan. Nah, pada usia segitu aku sibuk menyusui, aku sibuk ini dan namanya orang habis melahirkan, Mbak. Nggih ngapunten ya. Ya. Aku tuh merasa diriku tuh ya tidak menarik gitu loh. Jadi perutnya bergelambir, terus juga apa namanya baju tuh bau air susu. Kamu udah Hmm. punya anak belum? Belum kan ya Mbak? Belum menikah. Iya. Nanti kalau kamu Doakan menikah, ya. merasakan rasanya menyusui ketika Oke. susunya mohon maaf ya, susunya Mm-mm. itu bocor terus kena baju gitu ya, dan kering sendiri itu baunya nggak enak. Jadi aku sendiri ngerasa nggak atraktif pada saat itu dan Ada baby blues apalagi juga. baby blue aku nggak tahu kalau baby blue sih sedikit ada gitu sedikit mungkin ya karena memang ngelihat teman-teman yang di usia segitu masih masih nongkrong kan masih nongkrong Mm. nah aku Mm. sebenarnya nggak ada larangan untuk nongkrong dan lain-lain gitu sih jadi Ya. nongkrong sama mbak Sebel udah kamu nongkrong lah dan lain-lain gitu tetapi panggilan aja gitu panggilan karena kita seorang ibu ya terutama yang menyakitkan itu ASI sebetulnya ketika kita masih menyusui ya kita Mm. nongkrong gitu lewat 2 jam 3 jam tuh aduh sakit aku udah harus pulang ini aku harus menyusui gitu jadi panggilan nah itu saat-saat itu lumayan berat sih mungkin bukan cuma buat aku ya Mm. buat semua yang ngalamin pada saat itu pasti tantangannya beda-beda cuman bisa dibilang sempat ada pertanyaan apakah sebenarnya ini keputusan yang aku bikin itu salah ya gitu bukan karena aku nggak bahagia aku Ya. punya suami yang baik alhamdulillah bahagia
Ya. banget punya anak yang lucu, pinter, normal, semua itu bersyukurnya luar biasa. Tetapi jadi bukan menyesal karena itu, tapi pernah bertanya gitu, apakah aku Hmm. salah ngambil keputusan ya gitu, apakah terlalu cepat, apakah aku belum siap gitu. Itu Tapi ketika ternyata, fase itu sudah dilewati, anak aku mm-mm. sudah mulai besar, udah bisa diajak ngobrol kayak sekarang. Aku di usia segini, sekarang usia 26 tahun, aku ngelihat sepupuku, ngelihat teman-temanku yang gede bareng sama aku, baru pada menikah, baru pada melahirkan. Aku, wah, aku sudah Udah duluan. melewatinya. Nah, akhirnya ngerasa aku ngambil kesempatan yang bener gitu. Karena di usia segini, alhamdulillah, jadi akhirnya malah banyak bersyukurnya. Dan nanti juga pas Keisha atau Kenan gede bakal jadi temen ya. Kan awet Iya, muda. iya. Iya, dia tuh suka 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 apa namanya ngomong, punya anak gak sih Mi? Kamu ngomong anakmu bukan kayak anak gitu. Jadi anakku mau Kayak Kak kalau Ade. anakku mau ngapain. Iya, tapi enaknya gitu. Enak banget sih kalau pas udah dilewati masa-masa sulitnya gitu. Udah Mm-mm. enak.